Au. Hati-hati. Tapi kayaknya kaki aku udah mulai enak nih saya. Nanti aku coba ke dokter. Kalau dokter bilang kaki aku udah kuat, aku nggak usah pakai tongkat ya. Ribet. Ya udah, jam berapa mau ke dokter bilang aja. Nanti aku antar. Apa-apa sayang, aku bisa sendiri kok. Nanti kalau aku kerjaan kantor udah beres, aku ke dokter. Nanti malam aku janji deh, aku langsung pulang. Ya. Aku nggak akan biarin kamu kayak kemarin lagi. Kalau enggak nanti ayah aja yang nemenin Suhu sampai pulang non. Bahaya juga kalau Suhu sendirian. Ya udah sayang. Maafin aku ya. Aku nggak akan ulang. Iya mas. Yaudah aku masuk ya. Aku boleh peluk-peluk? Bye Pedro, hati-hati ya. Ya, sayang. Pagi sayang. Wah, belum ada sarapan nih. Ya udah minum air putih aja kalau gitu. Hai sayang, pagi. Oh, air putihnya enak banget loh. Kamu cobain deh. Walaupun nggak sarapan, minum air putih itu mantep banget ya pagi-pagi ya. Aku mau berangkat kantor dulu ya. Kamu kenapa sih? Kok kamu nggak nganterin aku ke depan kayak biasanya? Aku ada di sini, kamu ngambekin. Aku nggak ada, kamu kangenin. Maunya apa? Bodoh. Pet, So, nanti kamu anterin saya ya. oke. Saya mau anterin dokumen ke klien, jadi kamu anterin saya sampai depan gerbang aja. Kok nggak langsung masuk aja Suhu sekalian? Gini, klien saya itu kenapa saya minta saya sendirian aja, dia nggak suka kalau ngeliat orang baru. Kok gitu? Serem amat Suhu. Nah, dia panikan memang orangnya, jadi udah nggak apa-apa biar saya aja, ya. Aku harus ketemu Dita, dan aku harus minta penjelasan dari dia. Dokumen ini taruh di ruangan saya. Baik pak. Kasih. Ada dokumen yang baru datang ke saya. Pak Kusuma, Oh ya, Dante. tumben dari pagi udah di kantor. Apa ada masalah? Gak ada apa-apa. Saya lagi semangat. Dante, saya mau tanya sama kamu. Boleh. Mau nanya apa ya Pak? Belakangan ini perusahaan kita lagi ada kerjasama dengan klien yang namanya Pak Bambang ya. Bambang. Ya, Pak Bambang. Yang biasa jumpa dengan Saka. Saat ini lagi ada proyek sama dia. Setahu saya ya Pak, perusahaan kita lagi nggak kerjasama sama yang namanya Pak Bambang. Oh, iya udah. Ya udah, Bapak ke ruangan ya. Ya, silakan Pak. Ada yang mulai curiga nih dengan menantu sendiri. Akhirnya kebusukan Saka mulai tercium sama Kusuma. Ini akan jadi sangat menarik. Suamiku? Kok kamu kesini nggak bilang aku? Kamu kenapa sih? Kok kamu marah ya? Kamu yang kenapa? Buat apa kamu keluarin uang belasan juta itu buat apa Dit? Malam-malam kamu keluarin buat apa? Itu aku keluar buat bayar arisan aja kok. Buat arisan. Masalah Dion itu aja belum beres, Dit. Kamu keluarin uang banyak lagi buat apa? Kamu bikin aku bangkrut. Segala ikut arisan buat apa sih? Iya.
Iya suamiku, aku minta maaf sama kamu karena aku ikut arisan ya. Aku janji aku nggak bakal ikut arisan lagi, tapi please Saka, kamu bantuin aku keluarin Dion, bebasin Dion Saka. Enggak. Nggak selalu yang kamu mau bisa aku ikutin, Dit. Dan kamu jahat banget sama Ariana. Yang kamu lakuin itu hampir aja nyelakain Ariana. Buat apa kamu matiin handphone? Ya tapi aku cuman... Nggak ada alasan ya. Aku udah kasih sepenuhnya buat kamu. Tapi apa yang kamu kasih ke aku, Dit? Ini buat pelajaran kamu ya. Aku nggak akan bantuin dia. Nggak akan. Saka, kamu jangan kayak gitu sama aku, Saka. Serah kamu. Saka! Saka! Ini semua pasti gara-gara Ariana. Gimana caranya aku keluarin Dion? Iya Buya ya. Dari catatannya sih udah ya Buya. Oke. Sebentar saya cek dulu ya. Tumben lo diem aja. Biasanya kalau lihat gue tuh udah langsung nyamber. Kayak beo kelaparan. Duh, ini perempuan hidupnya kayak nggak sah ya kalau nggak bikin gue emosi. Tapi bagus deh. Jadi sekarang gue tuh bisa hidup dengan tenang gitu. Nggak perlu ngedengerin suara cemprengnya orang kampung jadinya. Permisi Bu, saya sedang mau ke toilet dulu. Kenapa sih? Kalian itu, kayak Tom and Jerry tau nggak? Tiap ketemu berantem terus. Asisten lo duluan yang mulai. Lo tau Rin, dia ngasih lukisan palsu ke Bu Wiryo. Malu-maluin nggak? Masa? Udah. Gak usah dibahas deh. Sekarang gue mau ngasih tau lo sesuatu. Informasi penting. Oke, apa? Sekarang, klinik Mariela itu semakin ramai. Dan kenaikannya signifikan. Nice, good job. Pertahankan. Tapi kalau gue boleh saran, lo bisa kasih promo-promo atau lo bisa kasih paketan gitu. Buat menarik pelanggan baru kan lumayan. Iya dong. Karena sebentar lagi Mariela akan menjadi milik gue, Ren. Satu persatu punya lo akan gue ambil. Ya, walaupun gue udah gak ada hasrat lagi buat milikin Saka lo yang busuk itu. Pasti gue pertahanin Besti supaya ibu bos gak marah. By the way, siang ini gue ada meeting sama klien buat project baru. Oke, mau gue temenin? Gak usah, gue bisa sendiri. Ya udah, kabarin gue kalau lo butuh bantuan. Oke. Bye, Rin. Bye. Oke, mungkin yang utama kita mengotak target kita dulu ke klien supaya agar nanti promosinya agar lebih mudah, seperti itu. Oke, bagus Coki. Coba nanti itu tolong kamu catat. Kita coba nanti kita jalankan, ya? Oke? Oke, siap Pak. Ada pertanyaan mungkin? Oh, cukup kalau gitu ya, oke?
Kalau begitu meeting kita tutup sampai di sini. Terima kasih ya. Vin, kamu ini kenapa sih? Kayak nggak profesional begitu? Waktunya meeting malah nggak fokus. Kamu ini lama-lama kinerja kamu bisa dikejar loh sama Coki. Lo kenapa, Vin? Muka lo kayak lagi marah gitu. Lo lagi berantem sama Riri. Aku berlebihan gak ya sama Mas Galvin? Riri! Aduh, Mama tuh dari tadi udah teriak-teriak. Kamu gak denger ngapain sih? Bengong? Ya ampun, Ri. Kamu lagi bengongin apa sih? Hah? Kayak galau gitu mukanya? Hei, ada apa? Cerita dong sama Mama. Kenapa? Cerita nggak ya sama Mama? Ya ampun. Ri, ini ada Mama loh. Ada apa sih? Cerita dong. Kenapa? Iya Mama, Riri cerita. Apa? Soal Mas Galvin. Hah? Mas Galvin. Kenapa Galvin? Kamu tuh bingung deh Mama, ceritanya setengah-setengah gitu. Ceritain jelas dong, biar Mama tuh tahu. Jadi nggak emosi kayak gini. Kamu tuh bikin emosi aja sih. Ya Mas Galvin tuh kayaknya masih sayang deh Mas sama Ariana. Dia tuh nggak ngebuang kenangan-kenangan masa lalunya dia sama Ariana. Terus aku nemuin itu tuh dalam satu box gitu di gudang. Ya aku sebel lah sama Mas Galvin. Akhirnya ya aku malas aja ngomong sama Mas Galvin. Aku cuekin, aku nggak masakin dia waktu sarapan tadi. Aku suruh tidur di luar. Hah? Iya terus ya aku ngerasa bersalah sih sekarang. Ya ampun Ri. Ya memang udah sewajarnya lah kamu itu ngerasa bersalah. Lagian ngapain sih bisa-bisanya kamu tuh memperlakukan Galvin seperti itu? Hah? Tuh kan, kena omel lagi. Nyesel deh curhat sama Mama. Kasian dong Galvin itu nggak sarapan. Nanti di kantornya gimana dia mau kerja? Yang ada dia nggak fokus gara-gara lapar. Terus kalau dia sakit gimana? Kalau kamu sering-sering kayak begini, kasian dong. Gimana sih kamu istrinya? Udah, mau pulang aja. Males jadi. Ma, Gak. Mama. Ih, nyesel deh aku cerita sama Mama. Ngapain sih Ri cerita ke Mama? Papi? Dari mana kamu, Saka? Saka habis ketemu sama Pak Bambang. Iya. Saka habis ketemu Pak Bambang, Pi. Saka, memang ada satu orang klien kita di perusahaan ini yang bernama Pak Bambang. Tapi Papi tahu, Pak Bambang itu sudah lama tidak mengadakan kerjasama dengan perusahaan Kusuma Group. Saka, Papi sengaja tidak menghubungi langsung Pak Bambang. Karena Papi masih toleransi dengan kamu. Sekarang Papi tanya dengan kamu.
Kamu jawab jujur. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan di belakang papi? Papi nggak boleh curiga. Nggak boleh. Aku harus yakinin papi. Halo Dion. Dion, sekarang gimana kondisi kamu? Ya, aku baik-baik aja kok. Tapi aku bener-bener nggak betah di sini nih. Oh iya, besok lusa akan dilakukan sidang loh, Dit. Kamu udah ada cara kan untuk nolong aku? Iya, kamu tenang aja dulu. Aku pasti bakalan cari cara untuk bantuin kamu ya. Ya, please. Aku bener-bener nggak betah nih di sini nih. Kira-kira Saka bisa nggak ya lepasin aku dari tuntutan? Dion, sorry banget. Aku minta maaf sama kamu. Aku sama Saka sekarang lagi ribut besar, makanya Saka marah sama aku dan dia nggak mau bantuin kamu sekarang. Hah? Terus nasib aku gimana, Dit? Ya oke, kamu tenang dulu sekarang Dion. Kamu tenang. Pokoknya aku janji sama kamu. Aku akan lakuin apapun untuk bisa bebasin kamu dari penjara. Ya, please ya. Aku percaya sama kamu loh, Dit. Oke. Pak Dion, silakan Pak. Makasih, Pak. Pokoknya aku harus lakuin sesuatu. Saka minta maaf sebelumnya sama papi. Saka salah, Saka akuin Saka salah, Pi. Saka secara diam-diam mau ambil hati papi, mau ambil kepercayaan Bu Wiryo lagi terhadap Saka, Pi. Saka selama ini diam-diam ketemu dengan Pak Bambang karena Saka mau membuat Pak Bambang bisa kerjasama lagi dengan perusahaan kita, Pi. Dan Saka juga mau papi bangga dengan Saka kalau Saka bisa mendapatkan keuntungan perusahaan papi lebih dari sekarang. Ya, tapi karena memang sekarang Saka lagi ada project baru dengan Pak Bambang, meskipun belum deal, Pi. Saka masih merahasiakan ini dengan papi dan juga Bu Wiryo. Saka nggak mau sesumbar aja, Pi. Saka, papi mengerti kesulitan kamu. Tapi sebaiknya kamu jangan merahasiakan ini dari perusahaan. Itu yang papi mau. Iya, Pi. Saka minta maaf. Saka minta maaf. Lain kali kalau Saka mau ada project baru, Saka konsultasi dulu ke papi. Dan Saka akan konfirmasi lagi ke papi. Ya, itu lebih baik, Saka. Kali ini papi maafkan kamu. Tapi selanjutnya nggak usah ada yang ditutupi. Transparan aja sama perusahaan. Biar nggak ada saling mencurigai. Selamat datang Bu, silakan duduk. Ya, makasih ya. Enak banget loh santai-santai di sini. Udah dapet info belum? Nggak tahu gue. Lo jangan bohong ya Coki sama gue. Begini ya, Ibu Selin yang terhormat. Kalau lo nggak percaya, terserah, gue nggak masalah kok. Tapi tunggu deh, kayaknya gue ingat deh nama anak yang dicari sama Bu Wiryo. Siapa? Dulu bang. Tunggu ya. Aduh,
Gue lupa lagi namanya siapa. Coki. Lo jangan main-main sama gue ya, Coki. Sel. Namanya gue juga lupa. Terus gimana dong? Tapi lo tenang aja. Gue akan bantuin lo, gue akan ingat-ingat lagi. Nanti kalau gue dapat infonya, gue akan kasih tau lo. Gimana? Oke. Gue tunggu. Kalau sampai lo ingat sama namanya, gue bakal kasih lo bonus. Deal? Kamu nanti setelah selesai kerja langsung pulang. Ya? Iya, Pi. Oke, Pi. Nah itu, Pedro udah siapin papi mobilnya tuh ya. Ya udah, papi pulang ya. Oke, titip ya. Oke ya. Cepat pulang ya. Ya. Sepertinya sekarang udah ada yang berani ya nemuin Anda secara terang-terangan. Saya nggak ngerti. Itu Dita di depan kantor. Ngapain sih dia kesini lagi? Kayaknya mau balik kerja kali. Udah yuk. Ngerti sekarang? Rin, lo yakin lukanya cuma ini doang? Iya. Serius beneran kan? Beneran, udah nggak apa-apa kok. Udah gua hansaplas juga. Santai aja. Ngeri banget sih. Cuman gue beneran takut banget sih semalam itu. Kayak yang ada di pikiran gue cuman gimana caranya gue bisa kabur dari sini, gue harus lari. Lagian Mas Saka kemana sih, Rin? Kok bisa-bisanya dia nggak jagain lo gitu? Awas aja ya ntar kalau dia ketemu sama gue. Ih, bestie gue, so sweet banget sih. Khawatir beneran juga. Pokoknya, kalau sampai Mas Saka belum pulang kantor lo jangan sendirian. Lo kabarin gue biar gue temenin lo. Atau lo bisa tunggu di sini, Besti. Siap bestie. Gue pasti kabarin lo kok. Bener ya? Iya serius. Lagian Mas Saka juga udah janji katanya dia bakal pulang cepet kok. Sampai malingnya ketemu. Iya, harus itu. Oh ya, ngomong-ngomong. Jadi gue tuh ada plan mau bikin game night gitu. Nanti lo ikutan ya? Boleh? Di sini kok acaranya. Di Cafe Jamaif. Ya. Oke. Boleh. Ini enak banget loh hari ini. Boleh bungkus nggak satu lagi buat Mas Saka? Oke, gue siapin dulu ya. Lo tunggu sini bentar. Oke. Halo Saka. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Aku tuh lagi kesel loh sama kamu. Kenapa kamu ngelakuin hal yang bikin aku emosi? Buat apa sih, Dit? Suamiku, aku minta maaf sama kamu ya. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Please, kamu jangan kayak gini. Kalau kamu marah, dia nggak ada yang nolongin di penjara. Itu terus yang kamu bahas. Oke, sekarang bukan waktu yang tepat ya suamiku ya. Pokoknya aku mau kamu bantuin aku untuk bebasin Dion. Oke? Kamu harus janji dulu sama aku. Saka? Saka, kamu jawab aku dong. Kalau kamu masih nggak jawab aku, nggak mau janji sama aku akan masuk ke dalam. Dita dengerin. Oke, aku maafin kamu, ya. Tapi sekarang kamu pulang. Pergi dari kantornya Pak Kusuma. Tapi kalau kamu
bikin gara-gara lagi dengan tingkah kamu yang kayak begitu, aku nggak akan nolongin Dion. Paham kamu? Vin, Kenapa? Pak? kamu ini kenapa sih? Kayak orang kelaparan begitu? Belum sarapan ya? Duh, Pak. Emang nih, Gavin lapar banget, Pak. Soalnya di rumah Gavin dicuekin, Pak, sama Riri. Terus Gavin disuruh tidur di sofa karena dia ngambek. Kenapa ngambek? Karena Riri itu ngelihat barang-barang peninggalan Gavin dan Ariana di gudang. Jadi dia mikirnya Gavin tuh masih ada perasaan sama Ariana. Padahal kan di gudang ya barang bekas kan, Pak. Papa tahu sendiri dong. Iya ya, Pak, udah lama kan itu. Ya gitulah perempuan, Vin. Dia itu suka cemburu yang gak jelas. Ya sama tuh kayak mama kamu begitu tuh, si anaknya. Asal ngomong aja. Terus apa gitu ya? Ya begitulah, persis mama kamu tuh. Oh, gitu. Oh gitu ya, Pak ya? Ya. Ngapain kesini, Ma? Mama kok tiba-tiba muncul di sini? Ini bawanya apa nih? Makanan. Soalnya Mama tahu Riri itu nggak masakin sarapan buat kamu kan tadi. Makanya nih Mama bawain makanan buat kamu. Tuh. Mama memang juara. Ngerti kalau anaknya belum makan. Pastinya dong. Makanannya buat kamu ya. Nih dimakan. Enggak. Buat apa? Ini buat Calvin. Siang ya, Papa nggak boleh. Tapi kamu tenang aja, tadi Mama udah marahin Riri juga biar dia kapok. Habisnya berani-beraninya dia perlakukan kamu seperti itu. Bikin anak kesayangan Mama jadi kelaparan kayak gini. Istri macam apa kayak gitu kan? Iya, makasih ya, Ma. Ayo dimakan yang banyak ya sayang. Jangan sampai kamu sakit. Oke, Ma. Hai Saka. Kenapa kok mukanya kusut banget sih? Sel, waktunya nggak tepat ya. Ya mau muka kamu kusut atau gimana ya, terserah lah ya. Aku datang ke sini bukan mau nanya tentang itu. Aku cuma minta informasi lebih tentang klinik Mariela. Ya kamu tau lah ya. Gak cukup rasanya kalau hanya aku megang data pemegang saham. Nanti ya, Sel. Oke, aku lagi banyak masalah banget ini. Oke. Kayaknya kamu juga tahu deh. Kalau urusan kita belum selesai. Oke kalau gitu. Aku tunggu datanya. Rita?
Kamu ngapain di kantornya Mas Saka? Enggak, tadi aku kebetulan aja lewat. Aku duluan ya. Aneh banget sih Dita tuh. Selalu aja ke gap lagi di sini. Ngapain sih? Kamu kenapa lagi sayang? Enggak, ini teman-temanku yang kemarin ngajak nongkrong. Menurut kamu aku ikut nggak ya? Ikut aja. Soalnya kalau kamu menarik diri kayak gini, ntar dikira mereka kamu minder loh. Ya udah. Ya udah kita makan siang aja ya. Soalnya aku lihat dari tadi kamu sibuk banget loh. Pasti belum makan, ya kan? Ada yuk. Gue gak diajak nih. Giliran kayak gini lupa lo sama gue. Coba kalau ribut sama dia, gue yang lo tempel. Apaan sih? Yaudah, ayo. Gitu dong. Ya, Let's go. ayo. Laper nih. Mas. Sayang. Mas. Ini kenapa kok berantakan banget sih? Iya. Aku lagi ini aja. Mas jawab dulu dong, ini kenapa sampai berantakan banget begini? Ya aku lagi ada masalah kerjaan aja sayang. It's okay nggak ada apa-apa. Aku lagi ngecek aja terus berantakan. Ya, aku udah feeling sih. Makanya aku udah tahu banget pasti kamu telat makan, kamu lupa makan, banyak kerjaan. Jadi aku kesini bawain kamu makanan. Kamu makan dulu ya. Aku suapin ya. Aku minta maaf ya. Aku tahu kamu lagi sedih, kamu lagi marah sama aku. Tangan kamu luka gara-gara aku, tapi kamu masih perhatian sama aku. Karena aku istri kamu, Mas. Kamu suami aku. Ya, kita semua pernah bikin salah. Dah, mau makan dulu. Saat-saat kayak gini rasanya aku ingin mengutuk diri aku sendiri. Karena aku telah banyak bohong sama kamu, sayang. Maafin aku ya. Mas? Knock. Udah lanjut. Enak, Pak. Papa minum aja ya. Oke, makasih. Vin, Riri tuh kayaknya masih kepikiran deh soal kamu sama Riana. Memangnya kamu itu masih ada perasaan ya sama Riana?
Mama kenapa ngomongnya kayak gini sih? Kan Galvin udah ada Riri, Ma. Nggak perlu lah diomongin kayak gitu. Ya kan Mama cuma tanya, apa kamu masih ada perasaan sama Ariana? Ma, Galvin tuh nggak mau ngebahas ini terus, bosen. Iya nggak sih, Pak? Terus-terusan ngomong kayak gini, males ya? Iya sih. Ih kamu tuh ya, perasaan pertanyaan Mama tuh simpel deh, gak ribet deh. Mama cuma nanya, kamu itu masih ada perasaan gak sama Ariana? Tinggal jawab, ya atau enggak. Iya, tiba-tiba pengen ke toilet nih, kebelet. Iya ya. Ya tapi kan belum jawab. Iya, ya nanti Galvin jawab, tapi mau ke toilet dulu sebentar. Udah kebelet banget. Maaf ya, Pak. Maaf. Iya. Tuh kan begini nih. Diajak ngomong malah kabur. Aduh. Apalagi Papa. Maaf, Papa harus ke bagian keuangan dulu, ngambil berkas. Maaf ya. Papa tinggal dulu ya, Pak ya. Ya terus? Sebentar. Udah sayang. Gak apa-apa, udah aku bantuin kamu. Berantakan banget soalnya, Mas. Makasih ya. Oke. Oke, kamu kan juga lagi sakit, pasti kamu susah geraknya, Mas. Udah nih makannya? Udah. Mas, kita sekalian cek ke dokter aja kali ya kaki kamu ya. Mumpung aku lagi free, jadi aku bisa nemenin kamu. Ayo. Aku juga ngerasa kayak kaki aku udah sembuh deh. Oke, yuk. Tolong. Oh iya, benar. Ya, kita Oke, udah mulai enak kok. Kita berangkat sekarang aja ya. Aku soalnya nanti masih ada meeting. Oke. Kamu tahu nggak? Tadi Saka kasihan banget. Dia sampai dicurigain sama mertuanya. Aku yakin banget sih sayang. Sekarang itu Saka lagi diambang kehancurannya. Dan ada kemungkinan dia akan memohon bantuan ke kita. Dan itu momen yang tepat. Buat kita manfaatin Saka, lalu kita ambil alih semuanya. Iya, kamu benar. Kamu dengar sesuatu nggak dari saya? Apa? Saya mau jujur sama kamu. Dulu itu emang saya pernah bilang ke Saka, kalau Ariana itu wanita yang sempurna. Ya, saya akui Ariana itu wanita yang klasik dan high level. Tapi sekarang, justru saya melihat kamu lebih dari Ariana. Kamu wanita yang smart, cerdik, elegan lagi. Dan kamu bisa memikat hati saya. Nggak seperti Ariana yang terlalu naif. Ya, walaupun Bu Wiryo masih meragukan aku, tapi buat aku cukup pengakuan dari Dante. Itu membuat aku bisa terus maju dan mengalahkan Ariana. Aku akan rebut semua dari tangan kamu, Rin. Kayak kamu kurusan ya? Iya. Masa sih? Diet Iya pasti. sayang. Enggak, tadi aku cuma makan smoothies doang. Habis kamu bilang aku gendut. Itu bajunya lucu banget deh. Ya kalau lo suka tinggal dibeli Yun. Gak usah deh Bon, kayaknya mahal harganya. Mendingan gue nabung aja. Bon, lu jagain Yuna bentar ya. Lo Bentar sayang, bentar. mau kemana ya? Mau ngapain? Bon, dia mau ngapain ya? Yuk, Mbak. Oh.
Sayang, kamu apa-apaan sih? Nggak usah, ih. Ini aku beliin baju buat kamu. Kamu jangan percaya lagi sama mitos-mitos. Gak bener tuh semua. Ini kamu pakai buat ketemu sama teman-teman kamu ya. Makasih ya, sayang. Iya saya. Ini nih, baru anak Medan nih, Yun. Orang Medan tuh biasa pantang dipancing langsung digas. Buktinya langsung dibeliin kan. Tapi duit lu masih ada kan sekarang? Ada dong, aman. Baru gajian kemarin. Yaudah, yuk. Masih ada Makasih ya? ya, sayang ya. Sama-sama. Makasih. Yaudah. Ya. Bisa kok sayang. Pelan-pelan. Ya. Jadi gimana dok? Keadaan kaki suami saya udah baik-baik aja atau? Setelah saya periksa, kondisinya sekarang jauh lebih membaik, Bu. Nice. Pak Saka, apa Bapak merasa kesakitan ketika dipaksa berjalan? Sebenarnya sih nggak terlalu sakit dok. Cuman memang kalau saya terlalu kenceng injaknya tuh memang lumayan berasa di paha saya. Baik, itu artinya kondisi kaki Bapak sekarang jauh lebih baik. Oh gitu. Berarti gipsnya ini udah bisa segera dilepas ya? Sudah, Bu. Tapi untuk Pak Saka, saran saya jangan melakukan olahraga yang berat dulu, Pak. Cukup dengan berjalan seperti biasa sampai kondisi kaki Bapak benar-benar membaik. Udah mas. Oke, berarti gips yang di paha saya ini kapan mau dilepas dok? Hari ini juga bisa. Tapi saya akan koordinasikan dulu untuk melepas gips kaki Pak Saka. Ya. Makasih banyak ya dok ya. Makasih ya dokter. Sama-sama. Silakan Bapak dan Ibu nunggu di luar sampai saya panggil kembali. Bisa. Bisa. Bisa? Oke, ya. Makasih dok ya. Mari dok. Mari dok. Sayang, aku udah pulang. Aku nggak disambut gitu pulang. Aku udah berusaha loh untuk pulang cepet. Selesaiin kerjaan kantor aku lebih cepat biar bisa ketemu kamu di rumah. Terus aku bawain kamu makanan. Kesukaan kamu, kita bisa makan bareng di rumah. Ya udah kalau misalnya kamu nggak suka, nggak mau, aku bisa buang sih. Mas. Maafin aku ya, udah nyuekin kamu dari kemarin. Habisnya Mas Galvin sih cari gara-gara, kan aku cemburu. Aku cuma takut kehilangan kamu aja. Iya sayang, kamu jangan mikir kayak gitu dong. Aku maafin kamu, tapi kamu harus juga inget dong. Aku kan udah janji sama kamu nggak akan bikin kamu kecewa lagi. Aku sayang sama kamu. Maafin aku ya, Mas. Aku juga sayang sama kamu. Sayang banget. Iya, maafin aku juga ya. Yaudah, sekarang kita makan yuk. Yuk. Ini kesukaan kamu ya? Suamiku. Maaf ya, aku telat datang. Aku habis lepas gips dulu yang di paha aku tadi di rumah sakit. Ya nggak apa-apa. Aku pikir tuh kamu nggak akan datang karena kamu masih marah sama aku. Emang aku masih marah? Tapi aku nggak bisa juga ngebiarin kamu selesaiin masalah ini sendiri, Dit. Kasih ya suami. Waktunya nggak tepat, ya. Jangan di sini. Pak Saka sudah datang. Maaf ya, saya terlambat karena ada beberapa urusan.
Tidak apa-apa. Maaf kalau boleh tahu, ibu ini siapanya Pak Saka ya? Saya istri. Istrinya dari Mas Dion. Orang yang mau kita tolong ini, Pak. Jadi gimana prosesnya, Pak? Baik Pak Saka. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang kronologisnya bagaimana. Biar saya bisa menjabarkan kembali tentang dari titik mana saya bisa membela Bapak Dion selaku klien saya, Pak. Untuk itu biar Mbak Dita yang jelasin semuanya ke Bapak. Silakan, Dit. Handphonenya mana tadi? Aduh, handphonenya ketinggalan kali ya di mobil ya? HP siapa itu? Halo? Halo? Pedro, untung aja handphone saya ketinggalan di mobil ya. Iya Non, sampai kaget ada suara HP tiba-tiba. Gak taunya HP-nya Non Arin. Kenapa Non? Iya udah, saya udah panik tadi. Saya pikir handphonenya jatuh atau hilang atau gimana. Saya titip dulu ya handphonenya ya Pedro ya. Itu Mas Saka lagi meeting di mana Pedro? Ini Ai lagi nungguin Suhu meeting di kantor pengacara gitu Non. Kok kantor pengacara? Ya udah oke, makasih Pedro ya. Oke Non. Iya Pak, sebenarnya saya ngelakuin itu semua. Cuman suami saya nggak mau saya mengalami hal ini, makanya dia pasang badan dan mengakui kalau perbuatan itu dia yang lakukan. Tapi apakah keluarga korban sudah meminta ganti rugi kepada ibu? Mereka nggak mau menerima apapun dari kami. Mereka justru menuntut hukuman maksimal. Kalau begitu akan lebih baik jika bicara lagi dengan keluarga korban secara baik-baik. Biar suami Bu Dita bisa segera keluar. Bila perlu, saya akan pasang badan dan akan menemani Bapak dan Ibu dalam menemui keluarga korban. Ya. Dan setelah ganti rugi diberikan, maka selanjutnya adalah tugas saya untuk meyakinkan keluarga korban agar mencabut tuntutannya tersebut. Dengan mengatakan bahwasanya kejadian tersebut adalah murni laka lantas biasa yang terjadi karena tidak sengaja dan tanpa rekayasa. Boleh Pak, boleh. Gimana kalau besok pagi? Jadi saya harap kita harus kasih yang terbaik. Yang penting Mas Dion ini bisa terbebas dari kasusnya, Pak. Pak Saka tenang saja. Saya akan coba koordinasi dengan keluarga korban biar bisa komunikasi kembali, Pak. Pokoknya apapun akan saya lakukan untuk memenangkan kasus ini, Pak. Biar Pak Dion bisa segera dibebaskan. Ya. Terima kasih banyak, Pak ya. Sama-sama, Pak Saka. Ya. Sama-sama. Kalau gitu kita permisi dulu, Pak. Oh, iya. Mari. Mari, silakan, Pak. Ya. Hati-hati. Hai. Hai. Tumben banget bisa jemput. Biasanya sama pengawal kamu yang galak itu. Kemana dia?
Pengawal. Oh, Selin. Selin hari ini lagi sibuk di klinik sampai malam. Makanya hari ini saya sempetin untuk jemput kamu. Makasih ya. Oh iya, gimana uang kamu? Udah kembali? Udah kok. Syukurlah. Cuma sekarang aku lagi bingung. Bingung kenapa? Iya aku bingung gimana caranya deketin ibu kamu. Pasti sekarang dia ilfeel sama aku. Kamu tenang aja. Pelan-pelan aja. Saya yakin kok, suatu saat nanti kamu bisa meluluhkan hati ibu saya. Ya? Pokoknya aku nggak mau sampai Selin duluan yang dapat restu ibu kamu. Nggak akan. Saya yakin banget. Kamu yang akan duluan meluluhkan hati ibu saya. Jadi, Ya. Kamu yakin orang itu bisa diandelin? kamu tenang aja ya. Pengacara ini pengacara terbaik yang pernah aku kenal. Ya aku cuma nggak mau aja kalau sampai kasus ini gagal. Soalnya kita udah keluar uang banyak, apalagi udah pakai sampai tabungan aku. Kamu tenang aja, Dik. Ya, tenang. Aku yakin dia pasti akan menangin perkara ini. Yuk. Ter, teh. Lu ngapain sih masih ngajak-ngajak si Yuna segala? Ya nggak apa-apa lah buat tambah link kita. Kan gue pengen mulai bisnis F&B gitu. Gue kira lu mau berteman sama dia. Ih, boro-boro gue mau temenan. Lagian nih ya, ngapain juga temenan sama dia? Kalau mau temenan itu ya, mending sama sahabatnya, si Arin sama si Selin. Iya kan? Lagian nih ya, asal lo tahu ya, si Yuna itu nggak bakalan jadi apa-apa tanpa Selin sama Arin. Iya juga sih. Ditambah lagi cowoknya itu cuma pegawai kafe yang jabatannya di bawah Yuna. Kalau gue sih punya cowok kayak gitu, udah pasti gue putusin. Ih, bener banget loh. Ilfil nggak sih punya cowok kayak gitu? Kok Yuna mau ya? Kalau gue sih ogah banget punya cowok kayak gitu. Gue juga ogah banget sih. Udah puas ngomongin gue. Kamu kok ada di sini? Harusnya aku yang nanya sama kamu, Mas. Kenapa kamu ada di sini berdua sama Dita? Oh, aku ini anterin Dita buat ngobrol sama pengacara. Aku mau bantuin mereka. Bantuin apa? Jadi Mas Putra itu
baru-baru aja ngalamin musibah, dia kecelakaan sampai ada korban jiwa. Karena dia nggak punya kenalan pengacara yang bagus, jadi aku membantuin dia buat kenal sama pengacara yang di sini. Kok bisa? Nanti aku jelasin sama kamu deh, ya. Sekarang kita pulang dulu. Oke, Din? Mari, yuk. Kita nggak ngomongin lo kok Yun, ya kan? Kalian pikir gue nggak denger? Barusan lo berdua ngomongin gue sama Tommy. Asal kalian tahu ya, Selin ngasih gue jabatan bukan karena gue sahabatnya. Tapi karena Selin percaya gue bisa handle kerjaan itu. Gak kayak lo semua, yang hidupnya cuma jadi benalu. Apa? Benalu? Maksud lo apa? Iya, benalu. Yang bisanya cuma ngabisin duit suami sama orang tua doang. Gak bisa kerja pakai usaha dan keringetnya sendiri. Nyesel gue kesini. Aku tetap nggak ngerti sama penjelasan kamu, Mas. Kenapa kamu nggak minta izin dulu sama aku untuk ngebantuin Dita? Kenapa kamu main ambil keputusan kamu sendiri, Mas? Kenapa? Aku ini istri kamu, Mas. Aku berhak tahu atas apapun yang kamu lakuin. Tapi ternyata enggak, kan? Dan kamu tahu persis hubungan aku sama Dita tuh nggak sebaik-baik itu loh, Mas. Ya kan aku udah jelasin sama kamu tadi. Dita panik, dia nangis-nangis. Mas Putra katanya masuk penjara. Aku juga mau nolongin, jadi aku buru-buru. Aku nggak sempet ngomong sama kamu. Ya tetap aja, kamu harusnya terbuka sama aku, Mas. Kamu ngomong dulu sama aku, tanya dulu sama aku, Mas. Lagian kan Putra itu orang kaya kan? Emang dia nggak punya pengacara pribadi? Ya, ada sayang, ada. Tapi katanya yang terbaik tuh lagi di luar negeri. Jadi nggak ada yang bisa ngehandle kasus dia sekarang. Jadi aku bantu lah, kasihan. Mas, susah banget buat aku untuk ngembaliin kepercayaan aku sama kamu, Mas. Dan sekarang ada di titik ini, aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, Mas. Aku udah berusaha sebisa mungkin untuk tetap percaya sama kamu apapun yang kamu lakuin. Jadi jangan bikin aku curiga atas hal apapun, sedikit sekecil apapun, Mas. Aku nggak mau curiga lagi sama kamu. Aku minta maaf, ya. Aku minta maaf kalau aku nggak ngabarin kamu. Tapi aku akan jaga kepercayaan kamu, sayang. Ini si Putra kemana sih? Padahal gue mau ngasih kerjaan lo buat dia. Ada yang mau pesan lukisan, ini malah ditelepon gak diangkat lagi. Cok. Jangan nipu kerjaan lo, Cok. Kerja udah enak-enak, udah bener, punya segalanya. Apa sih yang lo cari? Berobat lo. Apaan sih? Cari angin aja dulu dah. Di rumah kayaknya panas banget. Kayak mesti ceritain nih sama si Yasmin. Berantem dulu lagi ya. Woi. Ya bang, sorry bang. Sorry bang. Barang saya jadi pecah gitu bang. Gimana nih bang? Iya maaf bang, nggak sengaja bang saya bang. Ya udah pecah gini bang. Ganti dong bang. Ya ganti berapa ya bang? Nggak megang uang bang. Ya seadanya aja deh, berapa aja deh. Maaf bang. Ya. Ada berapa tuh? Gini bang, cukup bang.
Yaudah deh, gak apa-apa deh. Maling! Ya, maling tuh! Woi! Malingnya tuh! Wow, ini pasti kesukaan kamu kan? Iya, suapin tapi. Aku suapin. Oke, kalau maunya gitu, suapin ya. Nih, aku suapin. Enak gak? Enak. Aku bingung sama kamu ya. Kenapa? Nggak berubah gitu konsep ngambeknya. Terus sih konsep apa? Ngambek. Soalnya kalau kamu ngambek, terus kamu diem. Habis kamu diem, kamu manja-manjaan lagi sama aku. Kayak sekarang nih. Ya jangan nyalain aku dong, salahin aja bayinya, kan maunya baby. Kok yang disalahin babynya sih? Ini sih bawaan kamu dari dulu. Ya kan? Tak lagi. Oke. Banyak apa sedikit? Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, udah banyak. Nih gimana dong? Awas ya, jangan kerjain lagi ya. Enggak. Iya, oke. Apaan tuh? Maling, Mas. Ada maling? Stop. Kenapa nih? Stop. Kenapa? Maling, Pak. Maling? Maling. Maaf. Ini kayaknya ada salah paham deh. Ini bukan maling, ini supir kita, Pak. Aduh. Kalau dia bukan maling, dikejar dia nggak lari, Mbak. Tadi Ay juga ikut ngejar, maksudnya. Salah dong. Udah, Pedro, kan suka. Kasian banget. Maling. Aduh, makasih, Non. Nuh, makasih. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yaudah masuk yuk. Iya. Aduh. Pedro. Sakit banget dong. Gaji naik dong. Iya, gampang. Ayo sayang, yuk. Aduh, gimana ya? Saka pakai nyuekin aku segala lagi. Sayang. Gimana caranya ya naikin moodnya Ariana? Sayang, besok kita dinner yuk. Udah lama kayak kita nggak dinner ya? Aku nggak bisa, Mas. Besok ada acara game night di Cafe Jamais. Oh, seru dong. Aku ikut boleh nggak? Aku temenin kamu ya. Oke. Asik. Makasih sayang. Iya, asik. Makasih ya udah ajakin aku ya. Nggak denger, udah tidur orangnya. Sayang, gimana kemarin ketemu teman-temannya?
Lancar kok sayang, seru banget kemarin. Ya tapi biasalah namanya juga cewek jadi banyak gosipnya. Tapi kok gue mencium aroma yang negatif, Yun? Lo jadi cenayang apa gimana lo? Lo nggak boleh lo ngejudge orang kayak gitu. Dosa. Tahu, so tau banget sih lo. Gue nggak ngejudge, Tom. Itu namanya feeling. Lo punya nggak? Masa nggak usah dengerin, nggak jelas banget. Iya, ngejudge. Emang ngobrolin apa aja? Ada deh, mau tahu ya? Mau tahu banget. Rahasia dong. Kamu lagi kepikiran apa, sayang? Saya tidak akan pernah mencabut tuntutan saya. Jadi buat apa kalian kesini? Biarkan pengadilan siang ini yang akan menuntut hukuman yang seadil-adilnya buat anak saya. Ya Bu, saya paham. Tapi tuntutan mati sekalipun terhadap Mas Dion nggak akan membuat anak ibu kembali lagi ke pelukan ibu. Mohon maaf Bu, saya ngerti perasaan ibu, tapi saya dan juga pengacara kami datang ke sini bertujuan untuk ngobrol dari hati ke hati sama ibu. Mohon maaf, Bu, Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, kedatangan kami kemari ya ini untuk menawarkan bantuan yang sekiranya bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan saudara-saudara korban, Pak. Bu. Maaf, maksud bapak-bapak ini gimana? Kami akan menawarkan santunan terhadap adik-adik almarhum dan saya akan menjamin pendidikan terhadap adik-adik ini sampai perguruan tinggi. Sampai mati pun saya tidak akan pernah menerima uang kalian. Ayo, Dek. Masuk aja. Maaf, Pak. Bu, Bu. Kalau mereka nolak gimana? Karena waktunya terlalu cepat, Pak. Jadi satu-satunya cara, ya ini dengan bertarung di pengadilan. Dengan kesempatan 50-50. Kalau Pak ya. Iya, Pak. Sepertinya saya mau menerima apa yang Bapak tawarkan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Keputusan Bapak itu sangat tepat menurut saya. Kita nggak akan pernah bisa mengambil lagi yang Tuhan udah ambil daripada kita, Pak. Tapi dengan keputusan Bapak tersebut, Bapak sudah menjamin adik-adik almarhum bisa mendapat pendidikan yang terbaik sampai perguruan tinggi. Lantas, bagaimana dengan istri Bapak? Ya, untuk istri saya
Biar saya yang urus nanti. Pak, sekali lagi kami turut berduka cita, Pak. Kita ngerti perasaan Bapak. Mungkin saya juga nggak sanggup kalau jadi Bapak. Saya akuin, Pak. Tapi saya mohon Bapak mencabut tuntutan terhadap Mas Dion nanti, Pak. Itu aja yang saya minta. Pagi, Sil. Pagi, Bu. Pagi. Sil, saya mau kasih tahu kamu, jadi malam ini akan ada acara game night di Cafe Jamais, diajakin sama Yuna. Kamu ikut ya? Boleh tuh, Bu. Kayak seru. Apalagi kalau ada hadiahnya. Kamu tuh kalau udah soal saingan tuh nomor 1 semangat banget kayaknya. Apalagi saingan soal gebetan. Ibu bisa aja deh. Tapi gimana progres kamu sama gebetan kamu itu? Ada kemajuan? Macet, Bu. Apalagi yang dideketin modelannya kayak Bu Wiryo. Hah? Gimana kamu deketin Bu Wiryo? Demi Dante? Enggak maksudnya Sisil. Gebetan Sisil itu ibunya modelannya mirip banget sifatnya kayak Bu Wiryo gitu. Yang jutek, dingin, galak, mukanya kayak tegang terus, kayak Sisil tuh bingung gitu, Bu. Ngambil hatinya tuh gimana sih, bingung. Oh, iya sih. Gak kebayang jadi kamu, Sil. Gak enak banget sih pasti itu. Bu, nanti ada meeting ya? Sama siapa? Jangan Sama. bilang Pak Bambang, saya capek dengar kata Pak Bambang. Papi? Maka siang nanti Papi ada agenda lain. Jadi untuk meeting nanti Papi minta bantu Dante untuk temani kamu, ya? Tapi Saka rasa nggak perlu ditemenin. Saka bisa sendiri. Iya, Papi tahu. Tapi menurut Papi akan lebih baik kalau kamu ditemani sama Dante. Nanti di sana kalian bisa saling handle, ya kan? Ya, gitu ya. Baik, Pi. Terima kasih banyak kalau ditemenin. Nah, udah, kamu siapkan sekarang semua berkas untuk meeting nanti ya. Sekarang Papi kembali ke ruangan Papi ya. Ya, Pi. Makasih, Pi. Kelihatan sekali ya, kalau mertua Anda itu sudah tidak mempercayai Anda lagi. Tinggal menunggu waktu saja sampai mertua Anda mempercayai saya untuk megang perusahaan. Mimpi. Halo, Dit. Dit, aku udah ketemu dan ngobrol sama pengacara yang disewa sama Saka. Oh ya? Terus gimana hasilnya? Dia bisa bebasin kamu kan dari penjara? Ya, setelah kami ngobrol, aku rasa yakin ya, kita akan menang dalam persidangan nanti. Syukur deh kalau gitu. Soalnya Saka tuh udah bayar mahal dia. Dit, kamu datang kan nanti saat persidangan? Aku saat ini sangat butuh support loh, terutama dari kamu.
Saat ini cuman kamulah orang yang paling dekat sama aku sekarang, Dit. Please, kamu datang ya. Iya, kamu tenang aja. Aku pasti bakalan datang kok. Ya, aku pasti bakal dukung kamu. Oh iya, Dit. Ntar Saka gimana? Emang dia ngizinin kamu? Aku nggak bakal bilang sama Saka. Lagian dia juga kayaknya nggak peduli deh. Jadi ya udah, pokoknya kamu nggak usah mikirin soal itu. Aku pasti datang. Kamu fokus aja sama persidangan ya. Makasih ya, Dit. Aku yang harusnya makasih, Dion. Kamu ini udah bantuin aku, kamu udah nyelamatin hidup aku loh. Makasih ya. Ya, bye. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Mari Pak Dian. Yuk, mari Pak. Aku jadi kepikiran Aryana. Kayaknya aku mesti kasih sesuatu ke Aryana supaya dia nggak bete lagi sama aku. Tapi kayaknya kalau aku kasih sesuatu ke Aryana, aku juga harus kasih sesuatu ke Dita. Biar sekalian ya. Meskipun aku masih kesel sih sama si Dita. Kasian juga, tapi dari kemarin udah aku diemin. Sampai hari ini aja dia nggak ganggu aku. Apa bener-bener menyesal ya si Dita? Halo Mbak, di sini bisa pesen tas custom ya? Oke. Itu saya langsung datang ke toko atau bisa by phone aja? Bisa by phone ya Mbak ya? Nanti berarti kalau gitu saya chat aja untuk model dan juga namanya ya Mbak. Saya pesen 2, berbeda model tapi namanya nanti saya chat aja via chat ya Mbak ya. Baik, nanti pembayarannya juga langsung saya chat aja ke Mbak. Ya, makasih ya Mbak ya. Thank you. Bisa pakai cincinnya Dita. Ya, masuk. Maaf Pak, ini dokumennya. Oke, makasih ya. Ya, permisi ya Pak. Kamu pembunuh anak saya, kembali anak saya. Kamu harus dihukum setimpal. Anak saya kembalikan, saya gak ikhlas. Pembunuh. Sudah. Cuma yang kuat ya. Udah gak ada meeting lagi kan ya? Kalau nggak ada meeting lagi berarti saya udah bisa pergi dong. Bukannya masih ada meeting lain ya? Kan tadi informasinya mendadak. Saya lupa ya. Ya kalau Anda sibuk, Anda bisa kok pergi. Biar saya yang handle meetingnya. Lagi meeting ini juga nggak penting-penting banget kan. Jadi Anda nggak usah khawatir. Ya, Anda bisa pergi sekarang kok. Dan saya janji, saya nggak akan ngadu ke Pak Kusuma. Usahain aja tuh orang. Ih, kesel banget sih nih sama Riri ya. Ada aja alasannya, inilah itulah. Kenapa sih nggak mau ditemenin sama mertuanya sendiri? Kesel. Mama kenapa sih? Habis telepon sama siapa? Terus ngomel-ngomel begitu kenapa? Itu menantu kesayangannya Papa. Mama tuh heran ya sama dia ya. Kalau Mama ajak ke dokter kandungan selalu aja ada alasan inilah itulah. Tapi dia pergi ke dokter kandungannya kalau Mama pas ada jadwal pergi. Kan rese kan kayak gitu, bete kan Mama. Ini Mama yakin nih, ini pasti ada yang Riri sembunyiin dari kita Pak. Pasti ini. Udah, Ma.
ini mama mulai lagi deh. Ma, kalau memang anaknya belum mau, jangan dipaksa, Ma. Terus nanti kalau Riri nangis, terus dia kabur, tertekan gimana? Mama yang repot kan? Mulai lagi kan? Mulai lagi kan? Hah? Belain terus menantunya, belain terus. Percuma ngomong sama papa. Bete. Lu nggak mau di dalam aja? Enggak, panas. Ada AC. Masih bercanda, udah bentar lagi juga Ariana datang. Hey Mas. Hey. Hai Pedro. Hai Nun. Sal, bukannya lo mau ke kafe Jamai sudah ya? Bareng aja lah sama kita. Lo nggak bawa mobil kan? Boleh, boleh. Kalau gue boleh bareng sama lo. Soalnya juga Dante nggak bisa join, dia lagi sibuk soalnya. Boleh, Saka? Gak apa-apa dong. Boleh, pasti boleh dong. Kakinya gimana? Ya udah mendingan sih, Sal. Kata dokter udah semakin kuat, udah nggak perlu pakai tongkat sekarang. Cuman ya, belum bisa lari kencang aja. Oh gitu. Seneng sih dengernya. Gue juga seneng banget lihat kalian berdua. Saka tuh makin romantis loh sama lo. Iya sih. Tapi emang Saka udah gak nakal lagi sekarang, Ren? Maksudnya nakal gimana? Ya nggak bisa nakal dong. Dia aja masa pemulihan kemarin kakinya di rumah terus kan? Enggak kok, nggak nakal. Nggak nakal. Nggak dong. Nggak pernah nakal. Kita jalan sekarang? Ya, yuk. Yuk, Sal, yuk berangkat yuk. Udah. Sal, di belakang aja bareng gue. Nanti masak ke depan. Kamu nanti ngebut ya? Tapi Udah kamu nyetirnya ngebut. Kamu yang bawa atau saya? Ayo aja udah. Oke. Udah kamu cepet dong. Maaf Non. Setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan beberapa bukti yang kami terima, kami memutuskan Saudara Dion Saputra dinyatakan tidak bersalah. Dan terdakwa dinyatakan bebas. Ini nggak adil, keputusannya nggak adil. Kamu pembunuh. Ingat Tuhan tidak tidur. Kamu akan menerima akibatnya. Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Tuhan tidak tidur. Terima kasih Pak. Tuhan akan balas semuanya. Terima kasih. Kita kasih dia bebas. Kamu pembunuh. Kembali ke anak saya. Selamat ya Dion. Aku senang banget kamu bisa bebas. Makasih ya. Kamu udah support aku sampai sini. Besti. Halo.
Desi. Sak, gimana Sak? Kaki lu udah baikan belum? Ya udah mendingan lah. Sebagai sahabat yang baik, gue harus pastiin kalau kaki lu tuh nggak apa-apa. Gue coba ya. Jangan dong. Canda mulu lu. Canda mulu. Nggak boleh, lu tuh jahat banget sih. Dia bercanda, Rin. Nanti gue pakai tongkat lagi, Bon. Jangan. Yun? Kenapa Yun? Sakit? Enggak. Kecapean aja deh kayaknya tadi habis beres-beres kafe, habis dekor juga. Oh. Yaudah guys, kita langsung duduk aja yuk. Di sini aja yuk sekarang ya. Yuk, nggak sabar buat main. Ayo. Apa nih Go. Hati-hati dong. Mama tadi telepon aku, Mas. Ngajakin kita buat cek kandungan lagi. Oh ya? Terus kamu bilang nggak kalau kita udah cek? Udah, aku udah bilang sama Mama kalau kita udah cek. Cuman kamu tahu kan Mama kayak gimana. Ngotot. Ya untungnya aku bisa ngeles sih. Aku nggak tahu sih Mas, aku tuh bingung. Kita selamanya tuh nggak bisa nyembunyiin rahasia ini dari Mama sama Papa loh. Takutnya kalau kita kelamaan nyembunyiin rahasia ini, Mama jadi mikirnya aneh-aneh, terutama sama aku. Iya, aku ngerti sih perasaan kamu. Mama emang orangnya lain, suka ngambil kesimpulan sendiri. Padahal aku tahu Mama pasti tujuannya baik sih. Walaupun Mama suka curigaan yang berlebihan gitu lah. Terus gimana ya Mas? Apa kita ngomong aja sebenarnya ke Mama sama Papa? Ya, menurut aku semuanya balik lagi ke kamu sih. Kalau misalnya itu keputusan terbaik kamu, aku hargai dan aku akan dukung kamu. Lo ngapain sih ikutin gue? Lo ngapain lo kesini? Menurut lo? Menurut lo. Cok, udah Cok, sumpah ya, gue tuh pusing banget. Gue tuh pengen have fun di sini, Cok. Kalau ada lo tuh gue nggak have fun. Ya suka-suka gue dong. Toh gue juga kesini juga gue pengen have fun. Buat ngilangin kesuntukan gue, penat. Gara-gara ada orang beli lukisan, malah dibalikin. Sosok nyindir lo. Gue juga rugi kok. Gara-gara lukisan lo tuh yang palsu. Gue jadi malu, tau gak? Biasa aja dong. Dion, aku tuh beneran deh. Aku lega banget akhirnya kamu bisa bebas dari penjara. Aku bener-bener gak kebayang kalau sampai kamu beneran masuk penjara. Mungkin aku bakal merasa bersalah seumur hidup aku. Aku juga sekarang tuh seneng banget. Dan sekarang aku juga udah bisa bebas, Dit. Thank you ya, Dion. Kamu udah bener-bener jadi superhero buat aku. Gak ada masalah sih. Nih ya, aku bilangin sama kamu. Pokoknya apapun kamu meminta bantu sama aku, kamu bilang sama aku. Kalimat ini sering banget aku bilang sama kamu. Gak akan bosan aku bilang-bilang ini sama kamu. Aku akan selalu ada untuk kamu, Dika. Thank you ya. Sama-sama. Ragain, cepetan. Ayo cepetan. Ayo sih. Main apa nih? Main tebak kata, kita mau main tebak kata. Ikutan dong. Oke. Berarti gue ya? Ya harus tebak ya.
Oke. Kungfu makan es krim? Enggak, bukan. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Sekali lagi ya. Kungfu panda. Pandanya dari mana? Pandanya. Apa dong? Terus apa dong? Coba lagi, ulang lagi. Capek juga ya. Silat sambil makan es krim. Yes, benar. Berarti Bona Oh, kena gitu permainannya. tepung. Oke. Sayang aku dendam banget kayaknya ya. Dendam ya. Itu cuma dikit doang tuh. Oke, selanjutnya siapa nih? Siapa? Tommy ya? Tommy. Selin yang ngasih. Sel. Selin. Kasih. Oke. Ayo coba. Gimana tuh? Gimana? Kan gua nggak tahu ya. Dong, kan kata-katanya nggak tahu. Wah, nggak bisa, gua nggak bisa. Mending gua nyerah aja deh, coret aja nggak apa-apa. Curang banget. Ya udah. Ada alasan. Kasih tepung. Ya udah coret. Awas lu ya. Cowok gue. Ya udah sih. Oke, Lanjutnya. Lo. Sini Sil. Apa sih? Beres. Gorila. Bukan dong. King Kong. Apa sih? Bingung deh. Badut terbang. Bukan. Terbangnya benar, tapi tebak lagi yang depannya ya. Beruang terbang. Bukan. Dikit lagi. Lagi gini. Panda terbang. Benar. Malah seneng. Lo kena. Lo jawab kena. Salah ya? Yun, tolong gue nggak nyampe. Oke. Sini Sil, dikit aja nih, gue baik nih. Gimana biar makin seru lagi, kita main third order. Kebetulan ada botol lagi. Wah, gue setuju sih. Gue sih bakal ikutan. Yang lain pada ikutan juga kan? Yuk, seru, ikut. Harus dong, semuanya harus ikut. Kalau sampai ada yang nggak mau ikut, berarti tandanya dia punya rahasia besar yang nggak mau orang tahu. Sayang, kamu ikut kan? Iya, ikut. Bener-bener si Selin. Nyindir terus dari tadi. Mas? Kenapa? Ikut kan? Ya, itu. Ikut. Kamu ikut juga kan? Ikut ya? Why not? Yuk. Oke, karena udah deal semua, gua yang pertama muter botolnya. Oke, deal. Kalau gitu, Wait. Iya. rajin banget. Takutnya nanti kena. Gue yang muter pertama. Gaskan. Gue ikut dong. Ngapain? Ngapain lo ikut-ikutan? Lo tuh gak diajak. Kenapa sih lo?
Kan gue nggak boleh gabung. Ya nggak boleh lah, ngapain lu gabung-gabung segala, nanti lu ngerecokin lagi. Sil, udah nggak apa-apa. Biarin aja deh. Saya pengen tahu dia bisa jujur atau enggak sih. Tuh, Ariana aja bolehin, masa lo enggak? Udah. Yaudah, gue puter ya. Ya kenapa Tante? Anda balik lagi ke kantor. Ada apa ya Pak? Iya ini ada berkas yang ketinggalan di ruangan. Jadi saya harus kembali lagi ke ruangan. Kamu udah selesai meetingnya? Iya. Saka mana? Masih di ruangan? Saka udah balik tadi sore. Sepertinya dia ada acara penting. Loh, jadi dia nggak ikut meeting sama kamu? Tadi Saka terlihat buru-buru. Terus dia minta izin pulang duluan. Kemana lagi dia? Nah ya udah, Bapak kembali ke ruangan ya. Ya. Bona. Kok gue ya? Truth or dare? Ayo, truth or dare? Dare. Dare? Siapa yang mau ngasih tantangan? Kalau gitu, lu gombalin cewek di sebelah sana. Nah. Iya, berani. Masa cupu sih? Lihat ya. Mbak. Tahu perbedaan Mbak sama jam 12 nggak? Enggak. Kalau jam 12 itu kesiangan, kalau Mbak kesayangan. Lu ngapain lu ganggu cewek gua? Nggak, sabar. Cuman game, ya, iya kan? Game doang. Ya. Enak Bon, sakit? Sakit nggak? Yaudah lanjut Ya, ya. lanjut. Nah. Bu Ariana. Truth or dare? Truth? Oke, siapa yang mau nanya? Gue aja. Gue nanya. Nah, boleh Selin. Ya. Rin, kalau seandainya pasangan lo itu melakukan kesalahan yang sama lagi, apa yang bakal lo lakuin? Ya kalau pasangan gue melakukan kesalahan yang sama, pastinya yang pertama gue minta dia untuk jelasin dulu. Kenapa? Kenapa dia jahat sama gue? Tapi bukan berarti dengan penjelasan itu terus gue akan maafin dia gitu aja.
Kalau pasangan gue mengulang kesalahan berkali-kali itu artinya dia nggak ada rasa penyesalan sedikit. Dan gue rasa itu nggak berhak untuk dimaafin. Cincin ini bakal jadi kartu as gue buat lebih neken Saka. Good selling. Kesuksesan sebentar lagi bakal jadi milik lo. Oke, pertanyaan sudah dijawab. Oke, lanjut lagi? Lanjut. Lanjut. Oke. Rin, puter. Oh ya, oke, gue yang muter. Ini. Tommy, truth or dare? Truth. Oke, boleh gue nggak yang ini? Boleh. Siapa cinta pertama lo? Yuna. Cinta pertama gue Yuna. Dan semoga bisa juga jadi cinta yang terakhir. Karena menurut gue, Yuna itu perfect dari segala sisi. Baik, cantik, peduli sama temen, keibuan, suka sama anak kecil. Perfect banget. Melting nih. Jujur setuju banget sih kata lo tadi. Serius itu Yuna banget. Mukanya merah. Merah loh mereka berdua. Make up ya? Enggak. Oh, bukan. Itu blushing namanya, itu blushing. Malu dia, malu. Oke, lanjut. Oke. Ya. Nah, ini. Masakan. Sak. Truth or dare? Dare. Dare? Siapa yang mau ngasih tantangan? Yes. Gue. Gue aja. Gue yang kasih tantangan. Oke. Saka, boleh minta HP lo? Yon, kita makan dulu ya. Ayo. Kamu pasti lapar juga kan? Pasti dong. Enak banget deh. Aku tahu nih kamu masaknya. Pasti kamu pakai rasa cinta dan kasih sayang kan masaknya. Dit, bulan ini tuh Saka belum transfer fee aku loh. Masa sih? Iya. Ya udah kamu
Kamu tenang aja nanti, biar aku coba tanyain ke Saka soal ini ya. Biar dia cepet bayar fee kamu sebagai suami pengganti. Tapi ya kamu harus sabar-sabar dulu ya, soalnya kamu tahu kan, aku sama Saka juga hubungannya lagi nggak baik. Ya, nggak ada masalah sih. Aku juga maklum, mungkin Saka sibuk banget, jadi nggak sempet transfer ke aku. Ya, kapan-kapan juga nggak masalah kok transfer ke aku. Enak aja butuh waktu. Gue juga butuh duit kali. Gue akan segera tagih ke Saka langsung. Udah kamu makan aja dulu, aku ambil air putih dulu buat kamu ya. Oh iya, Dion, mumpung aku inget, aku tuh mau nanya sama kamu. Coki kemarin sempat telepon aku tanyain kamu. Katanya dia mau bahas soal ganti rugi. Emang kamu ada bisnis apa ya sama dia? Coki. Coki. Ya. Aku lagi buka bisnis baru. Terus aku join sama teman aku. Nah, tiba-tiba teman aku tuh bawa lari tuh duitnya Coki. Ya, jadi aku harus tanggung jawab dong. Ya, mau nggak mau aku harus ganti duitnya Coki. Tapi masalahnya kan aku baru keluar dari penjara, nggak punya uang. Udah kamu tenang aja kalau soal itu. Biar aku talangin aja dulu pakai uang aku. Aku juga udah transfer Coki kok 15 juta. Kurang ajar si Coki. Bayar 10 juta malah minta gantinya 15 juta. Dit, makasih ya. By the way, secepatnya aku ganti uangnya. Udahlah, santai aja. Aku loh yang makasih banyak sama kamu. Anggap aja ini sebagai hadiah. Hitung-hitung karena kamu udah bantuin aku, udah tolongin aku, udah gantiin aku kemarin di penjara. Karena masalah kecelakaan. Thank you ya. Sama-sama ya. Yaudah kamu lanjut dulu, aku ambil minum buat kamu. Oke. Ya elah Sa, kasihlah, cemen banget sih. Ayo dong Sa, lo tuh harus gentle. Lo lihat tadi Bona. Dernya gila kan? Anak Medan lo. Sampai ditampar ya. Ayo dong Pak. Ini hadiah buat kamu. Kenapa lagi? Hadiah buat istri pertama kamu. Lain kali kalau kamu gak niat ngasih kado, gak usah dikasih. Daripada kayak gitu. Tapi pas Saka emang kayak gitu ya Bu ya orangnya. Suka bikin penasaran, tapi Ibu makin cinta kan? Cinta nggak ya? Apa jangan-jangan cincin nikahku sama Dita ada di Selin ya? Kalau memang bener ada sama Selin, aku harus dapat lagi cincin itu. Siapa yang udah menyuruh Anda? Hah? Jawab! Siapa yang udah nyuruh Anda? Dante. Jawab! Dante. Selin, Dante! Maaf bos, saya gagal mencelakai Bu Wiryo. Saat saya beraksi, ada seorang wanita yang menjadi korban. Halo? Sel, lo kemana aja sih? Di telepon gak diangkat dari tadi. Gimana kita jadi nggak belanja bahan makanan? Ini saya Dante. Dante? Selinnya mana? Selin baru aja kecelakaan dan sekarang lagi di rumah sakit. Hah? Kecelakaan? Keterlaluannya. Sini. Kamu tuh bener-bener ya. Kamu tuh jadi orang nggak pernah bersyukur ya. Nih, Mama ini udah mencoba, berusaha, sabar ngadepin kamu. Tapi kamu malah nyebelin kayak gini. Mau kemana lo? Lo tuh udah nipu gue ya. Terus lo kabur dan nggak ada kabar gitu aja. Untung istri lo tanggung jawab sama gue. Kalau nggak gue masuk penjara dan gue pastikan gue seret lo ke penjara. Ya, namanya gue sibuk banget ya. Jadi nggak sempet lah kayak. Ketemu lo sekarang. Apakah di antara kalian ada yang bergolongan darah O? Saya dok, saya. Ambil aja darah saya bersedia kok untuk donor darah.